Smart investor, USD bergerak terbatas dan relatif melemah di pekan kemarin. Meskipun FOMC meeting tidak spesimis yang diduga. Namun, peran safe haven USD masih membayangi, sehingga pelemahannya masih hadapi tantangan. Seperti apa tantangannya? Smart investor, terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Ya, halo Pak Remen, apa kabar? Baik, Ika. Iya, setelah FOMC meeting kemarin, untuk pekan ini apa yang bisa diperhatikan, Pak? Yang pertama, politik Amerika Serikat ya. Eskalasi dapat meningkat jelang debat Presiden Amerika Serikat 29 September 2020 pekan depan dan pemilu Presiden Amerika Serikat pada 3 November 2020 ya. Nah, persoalan seperti ketegangan hubungan Amerika Serikat Cina hingga ketidakpastian stimulus fiskal lanjutan dapat mempengaruhi eskalasi politik tersebut. Di sisi lain, jatuhnya popularitas Donald Trump dari Joe Biden, calon presiden dari Demokrat, juga tingkatkan ketidakpastian. Nah, terus yang berikut yang perlu diperhatikan pidato pejabat Bank Sentral dan keuangan, khususnya di Amerika Serikat. Kalau untuk pejabat Bank Sentral, mungkin yang pertama dari Inggris perlu diperhatikan Gubernur BOE, Bank Sentral Inggris, Andrew Bailey, pada hari Selasa dan Kamis dengan estimasi dovish atau pesimis. Lalu pejabat Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell ini ada hari Senin, Rabu, dan Kamis estimasinya netral. Nah, terus berikutnya yang perlu diperhatikan adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin yang akan testimoni ya di depan Parlemen Amerika Serikat pada hari Kamis. Ini dapat meningkatkan ketidakpastian stimulus fiskal lanjutan Amerika Serikat saat ini. Nah, yang berikutnya juga ada no deal Brexit. Nah, ini masih akan jadi faktor penekan GBP USD. Proses pembahasan RUU pasal internal Inggris saat ini tingkatkan kekhawatiran untuk no deal Brexit tersebut. Selanjutnya yang perlu diperhatikan pekan ini adalah data-data ekonomi. Nah, tapi data-data ekonomi banyak menumpuk di hari Kamis. Itu data manufaktur periode September ya, periode September itu dari Eropa, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Estimasi semuanya relatif lebih pesimis dari sebelumnya. Nah, jadi dari faktor tersebut ketidakpastian dapat meningkat dari potensi perubahan pemerintah Amerika Serikat sehingga dapat tingkatkan peran safe haven dolar dan zona 92 saat ini untuk indeks dolarnya levelnya ini potensi jadi bottom. Nah, jadi bottom seperti pembentukan bottom di 95 pada awal kuartal pertama 2020 lalu dan kemudian rebound saat ketidakpastian dari pandemi COVID-19 saat itu meningkat di Amerika Serikat. Lalu aset-aset apa yang bisa diperhatikan pekan ini, Pak? Ya, yang pertama euro dollar. Ini formasi lower top 1.2010 hingga 1.1916 masih diperhatikan sebagai kisaran resisten dan potensial pembentukan puncaknya. Kisaran support 1.1850 hingga 1.1750 jika break maka semakin akan memperkuat pembentukan puncak tersebut dan tekanan akan cenderung lebih dominan. Nah, aset kedua adalah pound sterling dollar ya. Tren tekanan, tren rentan berubah ya, maksudnya menjadi tekanan setelah menembus ke bawah level psikologis 1.3000. Namun waspada volatilitas dengan kisaran 1.3000 hingga 1.3250 berpotensi sebagai resisten ya. Nah, jika efektif areal ini, tekanan dapat berkembang lebih dalam dengan sasaran menuju ke areal 1.27 hingga 1.2500. Nah, yang terakhir mungkin dolar yen yang menarik untuk diperhatikan karena tekanan tajam di pekan kemarin setelah break support 105.20 kini menjadi resisten ya areal tersebut bersama dengan 104.80. Waspada break resisten ini dapat membatasi tekanan yang kini hadapi kisaran 104.17 hingga 103.20 sebagai potensial support. Ya, Pak Remen, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama Ika. Ya, Smart Investor, itulah tantangan bagi pelemahan USD pekan ini. Ketidakpastian, kekhawatiran, serta estimasi pesimis data ekonomi September dapat tingkatkan peran safe haven USD sehingga bisa mendorong reboundnya kembali. Saya Ika Indriani. Saya Rehman Abadi. Sampai jumpa.